Anda kembali di Bincang Virtual, pemirsa, dan kita masih membahas mengenai pilkada serentak yang akan tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember di tengah pandemi. Langsung saja saya ke Pak Fritz, anggota Bawaslu RI. Saat ini, Pak Fritz, ini seperti apa yang dikatakan tadi oleh Bang Rey bahwa untuk standarisasi peraturan-peraturan dalam pilkada nanti ini harus jelas, kemudian juga ukuran-ukurannya dan juga antisipasinya harus benar-benar secara teknis seperti yang di lapangan begitu ya. Apakah Anda setuju dengan pendapat dari Bang Rey ini? Pak Fritz, bagaimana tanggapan Anda? Kalau saya bisa menambah apa yang sudah disampaikan oleh Bung Rey tadi, memang pada saat kita pembahasan dengan di Komisi 2 kan memang disepakati bahwa penyelenggara pemilu itu kan bukan saja KPU, tapi juga Bawaslu. Sehingga pada saat kita melakukan diskusi mengenai anggaran tambahan, yang didiskusikan bukan sekedar anggaran untuk KPU saja, tapi juga untuk anggaran Bawaslu dan juga anggaran di DKPP. Bagaimana kami bisa memastikan bahwa peran Bawaslu untuk menjalankan fungsi pengawasan kan juga bersamaan dan berdampingan dengan KPU dan jajaran KPU. Misalnya pada saat verifikasi calon perseorangan, atau sekarang juga sedang berlangsung proses pemutahiran data pemilih atau yang kita sebut dengan coklit. Kan tetap pengawas pemilu kami juga harus turun, harus diperlengkapi dengan face shield, masker, dan hand sanitizer, dan bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan, itu kan menjadi isu utama ataupun fondasi utama dari Pilkada 2020. Saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Bung Rey bahwa bagaimana cara kita bisa memastikan agar pelaksanaan pilkada ini sesuai dengan protokol kesehatan. Yang dipastikan kan bukan sekedar penyelenggara KPU dan Bawaslu, pada saat kami turun ke bawah untuk menjalankan proses pengawasan dan juga penyelenggaraan, tapi kan juga kepada peserta, yaitu pasangan calon, dan juga kepada masyarakat, misalnya hadir di kampanye, ataupun hadir di pemungutan suara. Jadi kan ini bagian daripada proses kita juga untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa kalau misalnya nanti datang di acara kampanye atau hadir dalam berbagai bentuk pertemuan tatap muka yang dilakukan oleh pasangan calon, harus bisa menerapkan protokol kesehatan. Dan juga pada saat hadir di dalam TPS juga harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi untuk saya sepertinya kita harus bisa menegaskan dan kembali mengajak bahwa tugas untuk melaksanakan pilkada 2020 kan ada tugas kita bersama, Mbak. Tugas teman CSO, tugas juga partai politik, tugas kementerian, tugas dari masyarakat untuk kita bersama-sama melaksanakan pilkada 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi masing-masing pihak harus bisa menjaga dan mengutamakan protokol kesehatan tersebut. Iya, sejauh ini anggaran untuk Bawaslu sendiri bagaimana? Kalau kita sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Beli Dewa Raka. Kami dari 270 sampai dengan kemarin yang telah turun 100% itu ada 137. Itu yang angka yang kemarin. Dan yang selebihnya itu belum turun 100%. Tapi memang kalau kita mengacu kepada peraturan Menteri dalam negeri terkait dengan NPHD, paling terat itu adalah pada tanggal 15 Juli, paling terat diserahkan 100%. Tetapi kan kita harus bisa melihat bahwa pada saat pembahasan dana hibah atau NPHD untuk pilkada, pertama saya yakin ini juga persoalan yang terjadi di KPU. Kita kan meminta dana itu kan bukan berarti kita minta semua dikasihkan, juga tidak. Pertama harus dilakukan dulu negosiasi dan cara pencermatan namanya. Kemudian setelah pencermatan KPU berapa dan Bawaslu berapa. Kemudian tiba-tiba kita kita akan melanjutkan pilkada. Dan karena melanjutkan pilkada kan dananya nggak semuanya dari APBN. Daerah KPU Bawaslu harus melakukan rasionalisasi kembali. Kita pilih-pilih lagi mana yang bisa untuk beli APD dan yang mana. Dan pada saat itu kan juga tidak mencukupi, ada beberapa daerah yang dapat dibantu oleh Pemdanya, ada Pemda yang sama sekali tidak dapat membantu, KPU dan Bawaslu harus mencari dana mana lagi yang kurang, dan kalau itu tidak bisa dicari ke APBN.
Dan tadi kan sudah disampaikan sama Mbak bahwa dana yang turun dari yang dimintakan juga tidak semuanya sudah diserahkan. Tetapi kan kami sebagai penyelenggara, terutama Bawaslu, harus melihat sekarang tahapan apa yang sedang berlangsung, yaitu tahapan coklit. Berarti bagaimanapun kami harus mengupayakan agar biaya untuk protokol kesehatan selama proses coklit ini bisa terpenuhi. Dan harapannya dalam beberapa minggu ke depan, selebihnya itu bisa segera dicairkan, bukan sekedar NPHD-nya, tapi APBN yang belum dicairkan itu juga dapat dicairkan kembali. Iya, ini tentunya menimbulkan polemik di masyarakat ya, di mana di tengah ekonomi sedang sulit-sulitnya karena adanya pandemi ini, tentunya dana yang atau anggaran yang digunakan untuk melaksanakan pilkada dengan tambahan-tambahan anggaran ini untuk mengantisipasi adanya penyebaran COVID ini menjadi polemik tersendiri di masyarakat. Bagaimana Bang Rey melihat hal ini? Apakah nggak sayang nih dananya? Apa lebih baik ditunda saja begitu, Bang? Iya, itu betul. Tetapi memang salah satu alasan kenapa kelihatan pilkada ini terus katakanlah ya dilanjutkan itu justru karena ada keinginan untuk mendongkrak perekonomian nasional gitu. Itu salah satu menurut saya faktornya kenapa pilkada ini tetap dilaksanakan sekarang ini. Jadi maksudnya bagaimana Bang? Apa implikasinya terhadap perekonomian nasional untuk dilanjutkan? Ada multi efek ekonomi. Sekarang ini kan KPU mengelola tadi misalnya ratusan triliun kan. Begitu juga dengan Bawaslu ratusan triliun. Ya. Itu kalau semua dipakai untuk kepentingan katakanlah pembelian ini, pembelian itu, honor ini, honor itu, memang mau tidak mau kita katakan akan ada efek ekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan ini. Nah, itu menurut saya salah satu yang tak terungkap secara terang benderang kepada publik, tapi bisa kita nyatakan salah satu alasan kenapa pilkada ini tetap dilaksanakan di situasi seperti sekarang, agar ekonomi justru berputar gitu ya. Jadi kalau ada pembelanjaan negara hampir sampai 200-300 triliun kan itu bukan uang kecil, dan itu bisa memutar kembali ekonomi. Orang yang mungkin pengangguran kemarin bisa dioptimalkan jadi petugas KPPS, petugas PPS, ya macam-macam dan seterusnya. Nah, ini yang salah satu menurut saya target dari mengapa pilkada 2019 ini tetap dilaksanakan. Di luar saya tentu saja target-target yang bersifat konstitusional gitu. Itu pertama. Apalagi nanti ini kan kita masih bicara sektor negara ya, belum lagi sektor peserta gitu. Nah, misalnya kandidat-kandidat yang membentuk tim, ya kan, membentuk ini, membentuk itu. Nanti dalam kampanye dengan sendirinya ekonomi akan berputar. Ya, jadi kalau kita total, itu sisi positif ya Bang Rey ya. Itu salah satunya. Makanya kan salah satu dari faktor kenapa kenapa pilkada ini tetap dilanjutkan justru karena ada keinginan untuk menggenjot ya ekonomi kita supaya tetap bisa berputar gitu. Iya, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasannya lebih dalam bahwa bisa saja ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, tetapi kita harus jeda dulu lagi pemirsa, tetaplah bersama kami, Bincang Virtual akan kembali sesaat lagi.